warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, belajar tentang daerah asal, daerah hasil dari suatu grafik fungsi. Nah, hari ini kita akan mengenal secara garis besar tentang fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga fungsi rasional. Nah, ini yang pertama adalah fungsi linear. Bentuk umum dari fungsi linear itu adalah Fe sama dengan Ax ditambah dengan B, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, ini karena ini ya, sebagai dasar fungsinya linear, X-nya pangkat paling tinggi adalah berpangkat 1. Kemudian A dan B itu adalah anggota dari bilangan real, bilangan nyata. X itu disebut dengan variabel dan B disebut dengan konstanta ini ya. Nah, ini beberapa contoh tentang fungsi linear. Fx sama dengan 2x tambah 4 memiliki nilai A-nya berarti 2, konstantanya berarti 4, dan seterusnya. Di sini contoh dari fungsi linear. Kemudian untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi linear, ya kemarin juga sudah ya latihan dengan menentukan daerah asal dan daerah hasil. Kemarin juga ada yang bentuknya fungsinya fungsi linear. Nah, ini ada contoh grafik di sebelah kiri. Nah, ini gambarnya itu mulai dari titik ini ya, titik koordinatnya di 1,-2 sampai seterusnya sama, grafiknya tidak terhenti ini karena ada tanda panah. Nah, untuk menentukan daerah asal, ingat ya, daerah asal itu berarti kita lihat absisnya atau kita lihat sumbu X-nya. Jadi lihat dari arah kiri ke kanannya. Grafiknya hanya dari sini, dia terus ke atas, artinya dia juga terus semakin ke kiri. Sini dia semakin terus ke kiri karena dia semakin ke atas, terus ke kiri terus. Artinya apa? Daerah asalnya berarti karena dia dari terus arahnya ke kiri, berarti negatif tak terhingga ya, terhenti di X-nya, berarti sini dia X-nya berarti 1, berarti daerah asalnya, atau bisa juga ditulis menjadi X demikian hingga nilai X itu kurang dari atau sama dengan 1 untuk X anggota bilangan nyata atau bilangan real. Nah, di sini ada tanda bulatan. Bulatan di sini artinya dia penuh, berarti artinya 1 itu ikut di daerah asalnya. Kalau dia di sini bolong, berarti di sini X-nya kurang dari 1 atau nilai di koordinat 1 itu tidak ikut di daerah asal. Nah, menentukan daerah hasil. Nah, daerah hasil fokusnya berarti lihat dari atas ke bawah atau ini dari bawah ke atas ya, dilihat. Oh, dari ini kan terhenti di negatif 2, terhenti. Terus ternyata grafiknya ini antara panah naik ke atas terus. Artinya berarti nilainya semakin positif tak terhingga. Nah, dari negatif 2 sampai positif tak terhingga, atau bisa langsung kita tuliskan Y sedemikian hingga nilai Y lebih dari atau sama dengan negatif 2 untuk Y anggota bilangan nyata. Nah, itu untuk grafik dari fungsi linear. Oke, lanjut ke bentuk fungsi kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat dalam X itu adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah dengan Bx ditambah dengan C, dengan A, B, dan C itu bilangan real dan A tidak sama dengan 0 gitu ya. X disebut variabel, kemudian A disebut koefisiennya dari X kuadrat, dia hanya koefisiennya. Kemudian B adalah koefisiennya X, C itu adalah konstanta. Kemudian contoh bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat, misalkan contoh yang pertama itu adalah Fx sama dengan X 2x kuadrat kurangi X ditambah 3, itu memiliki nilai A itu sama dengan 2, B nya sama dengan negatif 1, dan C sama dengan 3. Nah, ini ada beberapa bentuk contoh yang lain. Contohnya, nah ini 1 kurangi 3x kuadrat, berarti A nya itu adalah negatif 3, B nya kan tidak ada X nih, berarti B nya sama dengan 0, C nya ini adalah 1. Nah, itu ada contoh-contoh yang lainnya. Kemudian berikutnya kita lihat ada beberapa unsur dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ini contohnya adalah grafik fungsi kuadrat, grafiknya menghadap ke atas gitu ya. Grafiknya menghadap ke atas maka mempunyai titik balik minimum. Nah, nanti ada titik balik maksimum kalau grafiknya menghadap ke bawah gitu ya. Nah, ini namanya titik balik gitu ya. Berarti kalau minimum lihat nilai yang paling kecil
kecil, yang paling rendah, karena grafiknya dia terus naik ke atas gitu ya. Kemudian ada yang titik potong dengan sumbu Y, ada titik potong dengan sumbu X gitu ya. Ini kemudian ada namanya adalah sumbu simetri. Ini untuk contoh ini, pada grafik ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Nah, untuk menentukan titik balik itu, kalau yang bentuk umumnya X kuadrat tambah BX ditambah dengan C, itu titik baliknya adalah koordinat untuk X nya itu min B per 2A. Ini tulisannya ke sini ya. Kemudian Y nya itu negatif D per 4A. D itu diskriminan, D itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Kalau yang bentuk fungsi kuadratnya A dikali X kurangi P kuadrat ditambah dengan Q, titik baliknya adalah P, Q ya. Itu unsur atau bentuk dari bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat. Nah, berikutnya ini adalah untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil. Iya, kemarin sebenarnya sudah itu ya, pada saat latihan sudah menentukan juga daerah asal, daerah hasil yang bentuknya ada grafik fungsi kuadrat. Nah, menentukan daerah asalnya tadi fokusnya itu pada sumbu X-nya. Nah, di sini X-nya ditarik, grafiknya kan dari sini pada 1 sampai berhenti di sini 6. Nah, maka berarti daerah asalnya dari 1 sampai 6. Tapi dilihat, ini buatannya bolong, berarti 1 itu tidak ikut sebagai himpunan di daerah asal. Berarti daerah asalnya adalah X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 6, di mana X anggota bilangan nyata ya. Nah, untuk menentukan daerah hasil, ingat fokusnya di sumbu Y ya. Bukan berarti ini grafiknya dari sini terus berhenti di sini ya. Nah, berarti pada saat Y-nya 0, berarti dari negatif 9 sampai 0, bulatannya penuh isi rapat gitu ya. Berarti negatif 9 juga ikut. Nah, maka Y sedemikian hingga nilai Y berarti kurang dari nilai Y itu sedemikian hingga min 9 kurang dari atau sama dengan, dari karena rapat, Y kurang dari atau sama dengan 0 untuk Y anggota bilangan nyata. Iya, mudah-mudahan sudah nggak bingung lagi karena kalian sudah latihan. Nah, ini berikutnya ya, mengenal tentang bentuk fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini adalah bentuknya fx sama dengan px dibagi dengan q dalam x itu ya. Dengan p dalam x itu dengan qx-nya itu merupakan suatu fungsi. Nah, fungsi untuk penyebutnya qx-nya itu tidak boleh 0 gitu ya, dan qx itu bukan fungsi konstan itu ya, jadi bukan suatu hanya bilangan tanpa variabel, itu nggak boleh. Contohnya fx sama dengan 1 per x kurangi 1, dimana x kurangi 1 itu tidak boleh 0 atau x-nya itu tidak boleh 1 ya. Atau yang kedua, x dibagi dengan x tambah 2, berarti x tambah 2 ini tidak boleh 0 atau x tidak boleh negatif 2, dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari bentuk fungsi rasional. Nah, berikutnya adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi rasional. Ya, kemarin sudah gitu ya. Nah, daerah asal ya, daerah asal fokusnya sumbu x-nya, berarti dia semakin ke kiri, terus dia semakin ke kanan terus, berarti dia daerah asalnya negatif faktor hingga sampai positif faktor hingga. Tapi dilihat, nah ternyata grafiknya di sini, dia semakin ke bawah terus, tapi tidak memotong di sini nih. Nah, terus ke bawah, tapi dia hanya mendekati di angka 2 sama, dia semakin terus ke atas ini, tapi dia tidak memotong di sini. Artinya di x sama dengan negatif 2 itu dia tidak terpotong oleh grafik. Nah, berarti dia daerah asalnya ini ya, dari negatif faktor hingga sampai positif faktor hingga, tetapi x tidak sama dengan 2 karena tadi x di garis x sama dengan 2 itu tidak terpotong oleh grafik. Atau lebih gampangnya, df itu sama dengan x demikian hingga x tidak sama dengan 2 untuk x anggota bilangan real. Nah, berikutnya untuk menentukan daerah hasil, fokusnya di sumbu y-nya. Nah, ini ternyata tanda panah, berarti dia terus ke bawah, dia juga terus ke atas, berarti negatif faktor hingga sampai positif faktor hingga gitu ya. Tetapi dilihat di sini ada nilai di y itu ya, ini ya,
dia juga tidak terpotong oleh grafik. Iya, jadi dia terus menempel terus ke sana. Ya, dia hanya PDKT terus, tapi tidak pernah berani nembak, itu ya, tidak pernah janjian. Iya, tidak boleh memang ya. Ya, jadi dia tidak pernah menempel, tidak pernah memotong gitu ya. Maka ya sedemikian hingga nilai Y-nya itu berarti tidak sama dengan 1 untuk Y anggota bilangan nyata. Nah, demikian pengalaman bentuk secara umum grafik dari fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus belajarnya, mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.